Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan sedikit mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang studi materi pokok mata pelajaran fikih kelas 12 semester 1. Di sini ada 5 bab ya. Yang pertama itu ketentuan Islam tentang khilafah. Menurut bahasa, khilafah berasal dari kata kerja fi'il, yaitu khalafa yaklifu khilafah, yang artinya datang kemudian. Menurut istilah, khilafah yaitu wakil Allah di bumi yang melaksanakan undang-undang Allah baik yang menyangkut dunia maupun akhirat. Sebenarnya tujuan khilafah yaitu secara umum adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, kemudian mendapatkan perlindungan dan memperoleh ampunan serta ridho Allah SWT. Sebagaimana dalam Quran surat Saba ayat 15. Sedangkan tujuan khilafah secara khusus yaitu melanjutkan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kemudian adapun syarat-syarat sebagai khalifah, yakni seorang khalifah itu harus menguasai hukum Islam dan mengamalkannya. Kemudian cerdas, memiliki akhlakul karimah, tegas, bijaksana, kemudian merupakan pilihan rakyat. Kemudian dalam pemilihan khilafah itu ada 2 cara, yaitu secara langsung dan juga dapat melalui perwakilan seperti itu. Kemudian yang bab kedua yaitu tentang jihad. Jihad dalam Islam yaitu menurut Imam An-Naisaburi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa jihad secara bahasa yaitu mencurahkan segenap tenaga untuk memperoleh maksud tertentu atau mengeluarkan segenap pikiran, tenaga, harta dan apapun yang dimiliki dan mampu dilakukan. Sebenarnya tujuan jihad dalam Islam itu untuk mempertahankan dan membela serta meninggikan agama Islam. Itulah tujuan pokok perang atau jihad dalam Islam. Di samping itu tujuan perang atau jihad dalam Islam ini dapat disebutkan lebih rinci sebagai berikut, yakni yang pertama untuk memperoleh hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain, kemudian memberantas segala macam fitnah, kemudian memberantas kemusyrikan demi meluruskan tauhid, melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Kemudian dari bab 3 yakni tentang sumber hukum Islam, yaitu ada 2, muttafaq dan muhtalaf. Sumber hukum muttafaq itu sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Berikut adalah sumber-sumber hukum yang muttafaq, contohnya seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Kemudian yang kedua yaitu hukum muhtalaf. Sumber hukum muhtalaf itu adalah sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh seluruh ulama. Contohnya yaitu seperti ihtisan, masalah mursalah, urf, masalah kemudian ihtisab, kemudian sa'dud zariyah, kemudian qaul al-asabi, seperti itu. Jadi perbedaan dari sumber hukum yang muttafaq dan muhtalaf itu pada yang muttafaq itu sudah disepakati oleh seluruh umat Islam, sedangkan muhtalaf itu masih diperdebatkan atau masih diperselisihkan seperti itu. Kemudian dari bab 3 yaitu tentang pengertian, fungsi dan kedudukan ijtihad. Ijtihad yaitu mengeluarkan sesuatu dari persembunyian. Sedangkan menurut mayoritas ulama usul fikih, ijtihad itu adalah pencurahan segenap kesanggupan secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat dhani terhadap hukum syariat. Kemudian adapun ayat-ayat tentang ijtihad tersebut pada umumnya itu berbentuk teks-teks dasar tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud atau rinci cara pelaksanaan ijtihad tersebut. Untuk itu ayat tersebut perlu dijelaskan oleh orang-orang yang mengetahui Al-Quran dan hadis, yaitu para sahabat Nabi, dan kemudian para ulama menjelaskan oleh para sahabat, dan para ulama tersebut diberikan melalui ijtihad. Jadi jika dalam Al-Quran dan hadis masih mempunyai kesinambungan, maksudnya masih bingung, nah nanti akan dilanjutkan atau dapat diketahui melalui ijtihad para ulama seperti itu. Jadi kedua ijtihad adalah sumber ketiga sesudah Al-Quran dan hadis. Kemudian adapun fungsi dari ijtihad yaitu terciptanya sesuatu keputusan bersama antara para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk mencegah kemudharatan dalam penyelesaian suatu perkara yang tidak ditentukan secara eksplisit
eksplisit oleh Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu tersepakatinya suatu keputusan dari hasil ijtihad yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Kemudian dari bab 5 yaitu tentang konsep hukum syar'i, yaitu al-hakim, al-hukum, al-mahkum fih dan mahkum alaih. Nah, di sini saya ambil secara umum yaitu pengertian dari hukum syara sendiri yaitu adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum syara sendiri menurut para ahli usul fikih adalah kitab atau titah atau syar'i Allah yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf meliputi tuntutan, kemudian pilihan atau penerapan seperti itu. Jadi secara umum bahwasanya hukum syara itu merupakan berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf atau manusia atau umat Islam seperti itu. Kemudian unsur-unsurnya hukum syara itu ada al-hukmu, kemudian juga ada al-hakim, kemudian ada mahkum fi atau mahkum bih, kemudian juga ada mahkum alaih. Kemudian semua itu adalah termasuk unsur-unsur dari hukum syara. Untuk lebih lanjutnya dapat dibaca di dalam makalah. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.